Salah satu yang saya dengar itu nggak usah ada upacara doa tahlil 40 hari kalau nggak salah. Terus kemudian yang kedua soal dia diminta untuk dimakamkan secara perempuan. Sebagai seorang wanita. Karena saya kan nggak pakai jas, saya kan nggak pakai baju pengantin. Yes. Jadi kan pakai kafan. Gitu. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Iya. Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus. Jadi kan apa ya? Bagaimana berbicara soal wasiat? Wasiat itu harus dilaksanakan ketika wasiat itu ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan, apalagi melanggar syariat. Tapi kalau wasiat itu sendiri melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan. Mungkin orang bilang kan dimakamkannya sama ya, beda wong. Dari jumlah kain kafannya aja laki-laki dan perempuan kan beda. Nah, berapa lapisnya kan beda. Mau kain kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis. Kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Orang sudah mulai banyak membicarakan kematian saya. Beberapa waktu belakangan ini, channel YouTube beberapa artis seperti Sule dan Atta mengunjungi Dorce yang sedang sakit. Masyarakat Indonesia yang mengenal baik langsung maupun melalui layar kaca mendoakan kesembuhannya. Dorce merupakan artis multitalenta yang cukup lama absen dari dunia televisi. Di masa kejayaannya, Dorce mempunyai acara televisi sendiri yang disukai masyarakat karena lucu dan unik. Dorce merupakan seorang transgender. Transgender masih mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Padahal, transgender bukanlah suatu gangguan mental seperti anggapan kebanyakan orang. Meski demikian, ada risiko kesehatan yang harus dihadapi oleh seorang transgender. Gender merujuk pada refleksi manusia terhadap dirinya sendiri dan terbentuk dari peran sosial, aktivitas, tingkah laku, serta lingkungan. Transgender adalah orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Misalnya, seorang wanita transgender adalah seorang yang terlahir berjenis kelamin laki-laki, tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Di tengah sakitnya, Dorce menyampaikan wasiatnya ingin dimakamkan sebagai seorang perempuan. Wasiat Dorce Gamalama ingin dimakamkan sebagai perempuan menimbulkan pro dan kontra. Dalam surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan jenis kelamin itu cuma ada 2. Jadi dari jenis laki-laki dan perempuan. Min dzakarin wa unsa. Seandainya memang saya meninggal, uruslah jenazah saya. Seandainya laki-laki yang uruslah. Seandainya perempuan uruslah. Yang pertama, saya mendoakan Bunda Dorce mudah-mudahan lekas sembuh, kondisinya membaik dan bisa kembali beraktivitas. Kemudian memang saya dengar ada beberapa wasiat ya kayaknya dari beliau itu sebagai seorang wanita. Karena saya kan nggak pakai jas, saya kan nggak pakai baju pengantin. Jadi kan pakai kafan. Gitu. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Iya. Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus. Yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya sayugyanya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi kiai-kiai yang udah terkenal sekalipun jangan
memberikan komentar yang kurang baik. Terus kemudian soal niat sholatnya, sholat niat jenazah perempuan dan laki-laki kan juga beda. Doa berdoanya umpamanya, kalau laki-laki menggunakan domirhu Allahumma firlahu, kalau cewek menggunakan kalimat ha Allahumma firlaha. Seandainya memang saya meninggal, uruslah jenazah saya. Seandainya laki-laki yang uruslah. Seandainya perempuan uruslah. Keinginan Dorce ini didengar oleh Gus Miftah dan memberikan pendapatnya. Gus Miftah mengingatkan soal kodrat. Pandangan Gus Miftah soal transgender dan kodrat ini tidak hanya ditunjukkan teruntuk Dorce Gamalama. Ini bisa menjadi nasihat untuk transgender lainnya. Menurut Gus Miftah, jika Dorce sudah kembali ke kodratnya sebagai laki-laki, ya sudah dimakamkan secara laki-laki. Jadi bedakan antara kodrat dengan sosiokultural. Jadi kalau laki-laki memang kodratnya dia, sementara kalau gender itu sosiokulturalnya, maka saya menyarankan kembali ke kodratnya karena dia laki-laki, maka ia dimakamkan secara laki-laki. Seseorang disebut transgender karena sudah melakukan operasi kelamin. Soal dia sudah berubah jenis kelamin itu kan bukan perubahan dari Tuhan, tapi perubahan dari manusia. Maka walaupun dia sudah berganti jenis kelamin, yaitu atas medis, tetapi kodrat dia adalah laki-laki. Soal jenis kelamin, Gus Miftah memberikan penjelasan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Status transgender dalam Islam ini sangat kontroversi. Persoalan transgender ini menjadi diskusi yang tidak pernah ada endingnya. Menurut Gus Miftah dalam surat Al-Hujurat, Allah menciptakan jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Dalam fikih itu ada jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu adalah orang dalam tanda kutip berjenis kelamin dua. Persoalannya, dia mau dijadiin cewek atau cowok dengan analisa medis. Hal ini seperti yang terjadi pada Aprilia Mangana, itu diperbolehkan karena ada rekomendasi medis. Rupanya saran atau nasihat dari Gus Miftah ini didengar oleh Dorce. Kemudian Dorce Gamalama memberikan balasan pendapat tentang pandangan para ulama yang mengomentari keinginannya dimakamkan sebagai perempuan. Dorce membuat sebuah video yang kemudian diunggah dalam akun Instagram pribadinya. Terlihat Dorce memakai jilbab berwarna abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kiai, ustadz-ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan menguburkan saya, biarkanlah keluarga saya yang akan nanti mengurusnya. Ucap Dorce Gamalama dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit. Mau kain kafannya 7 lapis, 8 lapis, saya serahkan kepada yang mengurus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Laki-laki perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh memandikan saya, sambungnya. Dorce juga berharap tidak ada ulama yang justru memberikan komentar kurang baik. Dorce mengatakan seharusnya sebagai ulama mereka memberikan himbauan. Saya kira pernyataan yang disampaikan para ulama termasuk Gus Miftah sudah sangat sesuai dengan keinginan Dorce. Para ulama sudah memberikan komentar baik dan memberikan himbauan sesuai ilmu agama yang mereka ketahui. Dorce dan keluarga tinggal mendengarkan dan memutuskannya. Apakah akan menurut dengan himbauan dan saran dari para ulama atau mengikuti keinginan dari Dorce sendiri? Dari segi agama tentu sewajarnya dan memang sebaiknya Dorce dan keluarga mendengar dan menuruti himbauan dari para ulama termasuk Gus Miftah. Yaitu jika meninggal nanti Dorce dimakamkan sesuai kodratnya, yaitu sebagai seorang laki-laki. Karena walaupun Dorce merasa sebagai seorang perempuan, tapi secara kodrat Dorce merupakan seorang laki-laki. Begitu kira-kira.